Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyalun Samudra dengan NPM 2208 1010035. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek untuk UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan kelas C dengan materi pengimplementasian jaringan syaraf tiruan untuk pembuktian pada gerbang logika N menggunakan bahasa C. Langsung masuk saja ke penjelasannya. Pertama-tama, jaringan syaraf tiruan itu merupakan salah satu ilmu di bidang komputer yang bertujuan untuk meniru kompleksitas pada jaringan syaraf biologis manusia. Inspirasi utamanya itu mengikuti struktur dan fungsi neuron yang saling terhubung dalam otak manusia. Jadi gunanya itu tujuan utamanya untuk memberikan kemampuan kepada komputer atau sistem lainnya untuk mempelajari dari pengalaman, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan informasi. Caranya mereka itu mengenali data masukan, kemudian mengenali pola dan belajar dari data tersebut. Jadi mereka bisa melakukan pembaruan secara terus-menerus. Langsung masuk saja ke bagian algoritma. Jadi sesuai pada tabel, algoritma untuk program bahasa C yang saya buat itu ada beberapa variabel. Yang pertama itu ada untuk input x1 x2, yang dimana ini sesuai dengan input dengan gerbang logika N, 2 input, yaitu 0 dengan 0, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan 1 dengan 1, yang outputnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Kemudian ada bobot atau weight, dimana di dalam tabel itu W1 dan W2. Jadi pada bobot ini itu dia akan diperbarui secara terus-menerus hingga epoch selesai. Laju atau MUI itu mengatur seberapa besar perubahan bobot yang dilakukan setiap kali ada galat atau error. Jika galat positif, maka bobot akan disesuaikan dengan arah yang memperpendek antara hasil jaringan dengan hasil yang diharapkan, dan sebaliknya jika galat bernilai negatif. Kemudian ada bias. Bias ini diperbarui terus secara dengan rumus. Artinya bias akan dirubah sesuai dengan nilai galat yang terjadi di setiap iterasi, yang gunanya untuk memperbarui performa dari jaringan itu sendiri. Kemudian ada error atau galat. Error di sini adalah selisih antara output yang dihasilkan oleh jaringan dengan target yang seharusnya. Error itu menggunakan rumus error sama dengan target I dikurangi dengan keluaran atau output. Kemudian ada output. Output di sini itu sesuai dengan output di sini itu sebuah target yang diharapkan dari perbandingan antara input W1 dengan W2. Jadi seharusnya output yang berdasarkan gerbang logika N itu ada 0001. Maka kita akan masuk pada source code programnya. Di sini saya mendeklarasikan biasa include stdio.h untuk printf dan scanf. Kemudian ada integer langkah. Ini gunanya untuk dia mendeklarasikan untuk bilangan biner. Jadi isinya itu ada float x, dimana dia akan penjelasannya pada bagian ini. Dia akan memeriksa kondisi apabila X itu kurang dari sama dengan 0. Jika lebih besar atau sama dengan 0, maka output atau hasilnya itu adalah 1. Jika kurang dari 0, maka hasilnya adalah 0. Variabel X di sini adalah hasil dari masukan bobot dan bias. Jadi nanti ini pada integer langkah ini akan dilakukan pemrosesan untuk input-input yang dimasukkan pada program. Jadi ini adalah stepnya. Kemudian ada function buat integer hasil. Kodenya seperti ini. Nah, ini gunanya untuk menampung array 2 dimensi dari inputan. Penjelasannya ada seperti ini. Berisi banyak variabel array. Masukkan di sini untuk mengisi inputan atau neuron, bobot untuk nilai W1 dan W2 setiap masukan, dan bias merupakan nilai yang ditambahkan ke total input untuk menggeser fungsi aktivasi.
Total diinisialisasikan sebagai 0,0 yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan akumulasi hasil perkalian input dengan bobotnya. Di sini looping juga dilakukan 2 kali untuk gerbang logika N 2 input. Kemudian untuk ini total tambah sama dengan masukan I dikali bobot I, hasil dari perhitungan ini akan dikembalikan ke fungsi integer langkah yang di atas tadi sehingga dapat mengembalikan nilai sebagai 0 atau sebagai 1. Kemudian ada void buat latih. Sini kodenya seperti ini, berisi banyak variabel untuk menampung masukan array, kemudian ada buat target, kemudian ada bobotnya, kemudian ada bias dan jumlah sampel, kemudian ada laju dan errornya. Buat kode yang seperti ini, yang di atas ini itu fungsinya untuk memproses pada bagian ini. Setiap sampel dengan variabel hasil yang digunakan untuk menghitung output berdasarkan input, bobot, dan bias. Galat adalah perbedaan yang diharapkan antara target dengan input. Kemudian buat rumus yang if galat kurang dari 0 ini hanya untuk menginisialisasikan bahwa errornya itu 1 atau min 1, karena awalnya ingin saya buat 0, gitu, tapi sebetulnya simpalan seperti ini. Bobot J ditambah sama dengan laju dikali galat dikali masukan IJ. Ini adalah rumus untuk mengurangi kesalahan nilai bobot di iterasi selanjutnya. Jadi dia akan menggunakan rumus ini untuk jika pada iterasi tersebut itu tidak ditemukan output yang sesuai. Kemudian bias disesuaikan dengan rumus bias ditambah laju dikali galat untuk memperbarui nilai bias. Langsung saja masuk ke screenshot compile programnya. Jadi di sini saya memasukkan nilai 0,6182 dengan W1-nya itu, dan W2-nya itu min 0,4822. Di epoch 1 dia memperbarui bobotnya menjadi 0,6182 dan min 0,3822. Sini biasnya juga sudah muncul min 0,1 dan errornya itu min 1. Tapi dia muncul dengan outputnya itu 0011, maka itu seharusnya kan salah, tidak sesuai dengan gerbang logika. Dan maka dilanjutkan terus pelatihannya, saya Y, sampai pada pelatihan epoch yang ke-9. Nah, pada epoch ke-9 ini dia akhirnya menemukan output yang sesuai, yaitu 0001 dengan W1 itu 0,3182, W2 itu 0,1178 dan bias itu min 0,4 dan errornya min 1. Jadi dia itu setiap epoch itu memperbarui W1 dan W2 nya secara sedikit demi sedikit sampai outputnya itu sesuai dengan variabel target yang sebelumnya sudah ditentukan, yaitu 0001. Jika selesai, maka errornya pada epoch 10 saya coba lagi satu pelatihan. Nah, errornya sudah 0, artinya dia tidak ada perubahan sama sekali pada W1 dan W2 nya, makanya errornya bisa 0 karena sudah sesuai dengan target, jadi kan tidak ada yang di bagian dikurangi. Nah, hasil pada pembahasannya seperti ini. Kemudian pada epoch 2-8 nilai pada bias diubah sedikit demi sedikit yang akhirnya memaksa untuk merubah nilai W1 dan W2 untuk menampilkan bobot yang baru setiap epochnya, hingga akhirnya pada epoch 9 menunjukkan adanya perubahan dengan output yang awalnya 0011 menjadi 0001 dengan W1 itu 0,3182 dan W2 0,1178 dengan biasnya min 0,4 dan error min 1. Kemudian pada epoch 10 itu saya coba ulang apakah hasilnya akan berubah outputnya. Hasilnya tidak berubah sama sekali, sehingga bisa disimpulkan bahwa epoch 9 merupakan target yang tercapainya pada gerbang logika N. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari program bahasa C saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.